Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Wisaksono dari jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. Dan dalam program KKN kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan teknik pemasaran dan marketing wirausaha pembuatan penjualan masker. Ketika kita untuk saat ini, pengembangan teknik pemasaran lebih condong untuk menggunakan digital marketing. Sebelum kita menjelaskan apa itu digital marketing, kita harus mengetahui apa itu digital marketing. Ketika kita membicarakan tentang digital marketing, hal yang berhubungan dengan pemasaran, produk, dengan online langsung terlintas melalui kepala kita. Akhir-akhir ini, banyak perusahaan yang merasa membutuhkan digital marketing untuk kesuksesan penjualan produk mereka. Digital marketing adalah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital, sama seperti marketing tradisional yang menggunakan baliho dan pamflet pada umumnya. Namun yang membedakan digital marketing adalah mereka menggunakan media digital untuk pemasaran produknya. Dengan kata lain, digital marketing adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau suatu produk di dunia digital atau internet. Tujuannya adalah menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara tepat waktu. Berikut adalah beberapa kelebihan internet digital marketing. Digital marketing memerlukan biaya promosi internet yang lebih murah jika dibandingkan media umum pada lainnya. Dan kedua, bisnis internet marketing ini berjalan secara online. Jadi bisnis ini tidak memiliki bentuk fisik yang bisa rusak, kecuali jika ada bencana alam yang memutuskan koneksi internet seluruh dunia ya. Dan cara untuk menjalankan digital marketing memang sangat beragam. Namun secara garis besar, digital channel untuk menjalankan digital marketing dapat kita bagi menjadi 3. Dan akan sangat berguna untuk penjualan masker sebagai prospek bisnis yang akan kita jalankan. Pertama adalah media sosial, kedua website e-commerce, yang ketiga website landing page produk pribadi. Melalui media sosial, digital marketing dapat dilakukan melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Media sosial memberikan alternatif baru untuk menarik pelanggan baru, membina hubungan dengan pelanggan lama, dan sebagai tempat untuk mempromosikan diferensiasi dari brand yang Anda miliki. Media sosial hanya menghabiskan sebagian kecil dari budget pemasaran. Kalau kita lihat dari penelitian Universitas Duke, mereka menyimpulkan bahwa rata-rata anggaran untuk media sosial hanya mencakup 9% dari total anggaran. Walau begitu, untuk membentuk digital marketing yang sukses melalui media sosial, wirausaha harus bisa membentuk koneksi yang banyak dan baik dengan pelanggannya. Itu wajib dilakukan. Bagaimana cara kita bisa membentuk koneksi yang baik itu sendiri? Nah, itu ada beberapa cara, ada beberapa langkah. Itu yang pertama adalah customer research. Customer research adalah menggunakan media sosial untuk membantu Anda untuk mensegmentasi pelanggan dan memahami demografi dari target pasar untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran yang Anda jalankan. Kedua ada customer service. Itu media sosial dijadikan sebagai channel customer service yang efektif untuk menemukan dan menjawab keluhan dan permasalahan pelanggan. Ketiga adalah customer acquisition. Dengan memaksimalkan pengelolaan konten dengan baik dan mendorong pelanggan untuk memberikan review terhadap online store, brand, dan produk pelayanan Anda pada akun milik mereka juga bisa membantu untuk membangun citra brand dan mengakuisisi pelanggan dengan baik. Yang keempat adalah customer engagement. Dibandingkan dengan memanfaatkan media sosial sebagai channel penjualan, akan lebih efektif kalau kita menggunakan platform ini untuk menyebarkan value dan memvalidasi usaha marketing Anda. Yaitu maksudnya adalah kita highlight atau menunjukkan video dan foto yang diambil dari produk Anda, menyebarkan apa yang positif dari produk yang kita punya. Itu masker kita yang barusan kita buat kemarin. Dan kita dapat menggunakan iklan-iklan ini untuk memaksimalkan marketing produk yang kita jual kepada calon pelanggan. Setiap media sosial memiliki karakteristik masing-masing yang perlu diperhatikan. Jika kita melakukan marketing melalui WhatsApp, jika Anda masih penasaran dengan strategi apa yang Anda harus lakukan jika kita menggunakan WhatsApp, ini ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk menaikkan penjualan produk Anda. Ada beberapa strategi yang kita harus pikirkan kalau kita ingin melakukan marketing melalui media WhatsApp. Pertama, kita harus interaksi dulu di grup WhatsApp. Sebagai langkah pertama, sebaiknya kita mengikuti beberapa grup orang
agar orang-orang atau calon pelanggan bisa mengenal kita. Kita jangan langsung jualan begitu saja, karena mereka akan merasa tidak nyaman dan tidak respect dengan kita kalau kita tiba-tiba jualan masker yang kita buat begitu saja. Kita harus dekati mereka perlahan-lahan sampai benar-benar mengenal kita. Kita tunggu dulu, kenalan dulu, ikuti saja alur mereka dalam grup tersebut. Jadi kita bagi cerita maupun interaksi lainnya. Tapi ingat, beri sedikit waktu setelah mereka kenal kita. Lalu baru kita mulai jualan produk masker kita dengan cara PC atau japri. Yang kedua adalah mengumpulkan kontak calon pelanggan. Kita bisa mengumpulkan kontak pelanggan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. Atau kalau kita menggelar pertemuan-pertemuan, kita juga bisa mengumpulkan kontak dari calon pelanggan. Kita juga bisa mengumpulkan nomor pelanggan dengan memberikan promo bersyarat, yaitu pelanggan harus mengisi identitas diri, maupun belum ada pembelian, paling tidak ada nomornya untuk kita follow up. Jadi intinya kita mengumpulkan data sebaik mungkin yang kita bisa. Itu kita meminta calon pelanggan untuk menyimpan nomor WhatsApp kita. Setelah kita mendapatkan nomor WhatsApp pelanggan, kita bisa meminta calon pelanggan untuk menyimpan nomor kita, agar tujuannya kita bisa broadcast ke mereka melalui WhatsApp. Karena kalau mereka tidak nyimpan nomor, broadcast kita tuh nggak nyampe melalui WhatsApp. Jadi intinya kalau kita melakukan video WhatsApp, koneksi itu wajib. Nah, bagaimana dengan broadcasting? Saat kita melakukan broadcast, sebaiknya isinya tuh jangan hanya promo, jualan, gitu-gitu saja. Karena itu akan membuat calon customer akan bosan dengan isi broadcast WhatsApp kita. Dan kontak kita bisa dihapus kontaknya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, ada hal yang bisa kita lakukan, yaitu kita beri selingan isi informasi menarik yang terkait dengan produk yang kita jual. Namun jangan lupa lakukan secara rutin. Misalnya kita broadcast itu 3 kali sehari dalam seminggu, dilanjutkan dengan promo produk. Kita harus pikirkan strategi matang-matang. Lalu kita harus memikirkan judul postingan. Tidak hanya promo atau broadcast saja yang harus diperhatikan. Hal yang penting, yang paling berisiko dari sebuah postingan WhatsApp adalah judulnya. Kenapa judul? Karena judul harus menarik, harus membuat orang-orang ingin membacanya. Judul harus menarik agar orang-orang ingin membaca pesan yang kita sampaikan. Masukkan teknik hypnotic writing pada judul Anda, agar orang-orang makin penasaran untuk membuka dan membacanya. Dan jangan lupa postingan Anda harus dimasukkan dengan teknik copywriting yang buat calon customer akhirnya membeli. Bagaimana tekniknya, seperti apa? Itu kita jual saja. Bisa kita tunjukkan kalau masker yang kita jual itu masker yang baik, triple layer, itu bisa bisa mengurangi kemungkinan kita terkena COVID, sebagainya, seperti itu. Lalu kita harus ganti foto profile. Tidak hanya dalam bentuk teks saja, karena gambar juga bisa menjadi daya tarik calon customer untuk membeli produk yang kita jual. Anda bisa mengganti foto profil Anda dengan gambar promosi produk yang sedang berlangsung. Ganti profil itu kalau bisa 3 jam sehari. Dan jangan lupa gunakan foto yang memakai warna yang bold, yang tebal, judulnya cukup besar, dan buatlah yang jelas agar bisa terbaca di profil. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah kita harus konsisten. Dalam marketing melalui WhatsApp, kita memang harus konsisten, nggak bisa setengah-setengah. Seperti kita konsisten mendapatkan kontak calon customer, konsisten dalam melakukan broadcast, konsisten berjualan dengan promo yang menarik, serta penggunaan copywriting yang menarik dan unik. Dengan mengikuti strategi di atas, penjualan Anda bisa memungkinkan akan meningkat secara baik. Tapi kita harus perhatikan, kita tidak bisa terburu-buru kalau kita ingin menjalankan strategi melalui media WhatsApp seperti ini. Kita harus perlahan, tapi pasti. Maka WhatsApp marketing yang kita lakukan bisa menarik banyak calon customer untuk membeli produk Anda dan menyebarluaskannya sehingga memiliki pasar yang lebih luas lagi. Ya, seperti yang kita perhatikan, digital marketing melalui WhatsApp memang tidak memerlukan banyak biaya. Namun, menjalin koneksi dengan pelanggan sangat perlu agar produk yang kita jual bisa sukses. Selanjutnya adalah melalui website e-commerce. Melalui website e-commerce, banyak lebihan yang kita bisa dapat kalau kita melalui website e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Karena apa? Semua yang dibutuhkan pedagang
telah tersedia. Ya seperti WhatsApp, kita harus mengatur sendiri. Ini sudah ada semua. Banyak orang yang serta-merta menyarankan pedagang kecil untuk segera bikin akun di e-commerce, pasarkan langsung produk mereka. Jadi banyak nih di antara orang-orang kalau bisnis mau sukses langsung jual di e-commerce, taruh produk di situ. Walaupun kita faktor produksi kita kecil, taruh aja, yang nyampe. Ini memang wajar sebenarnya, karena memang website e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, mereka menyediakan semua hal-hal dasar yang dibutuhkan untuk mempermudah penjual untuk memasarkan produknya. Namun kita harus tahu, website e-commerce besar seperti ini juga memiliki fitur yang mempermudah pembeli. Nah, seperti apa itu? Fitur sort, urutkan berdasarkan tingkat ulasan dan harga. Fitur-fitur filter agar pembeli bisa memilih area lokasi terdekat dengan yang pengiriman yang murah. Selain itu, pembeli juga bisa mengatur batas harga minimum dan harga maksimum sesuai anggaran yang ditentukan oleh mereka. Ya, fitur ini memang bagus buat pembeli karena mereka jadi bisa memilih nilai tambah bagi mereka seperti cashback, diskon, harga grosir, hingga bebas ongkir yang dapat dengan mudah, yakni hanya dengan belanja yang minimal 50.000. Itu mereka juga mempunyai homepage banner. Supaya belanja online mereka lebih efisien, pengguna juga bisa ngecek homepage banner di bagian atas untuk memperoleh penawaran terbaru setiap harinya. Fitur-fitur ini yang seperti ini nih, jelas-jelas dapat merugikan pengusaha kecil yang baru mulai, terutama fitur-fitur filter. Kenapa bisa merugikan? Karena mereka dapat memicu terjadinya yang namanya perang harga. Kenapa kok bisa sih perang harga? Karena pelanggan dapat dengan mudah membandingkan harga yang serupa dengan dari beberapa penjual yang berbeda dengan mudah. Jadi misalnya kita menjual barang dengan harga 40.000, namun pedagang yang besar mungkin mereka faktor produksinya gede, bisa menjual hal dengan kualitas yang sama dengan harga 10.000. Kalau kita bersaing langsung dengan mereka, kita pasti rugi. Ini tidak baik untuk pengusaha yang baru mulai. Kayak sebaiknya kita ya harus hati-hati kalau kita masuk ranah website e-commerce. Karena pelanggan dengan fitur seperti ini dapat mudah membandingkan harga yang serupa dari beberapa penjual yang berbeda yang mudah. Dan sebagai pelanggan rasional, mereka pasti cenderung memilih harga barang yang jauh lebih murah dengan rating yang terbaik. Jadi pelanggan pasti mau yang tinggi ratingnya walaupun harga yang paling murah. Ini yang dapat membuat para pedagang kecil yang menggunakan e-commerce tersingkirkan dengan pedagang yang besar, seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan pedagang besar dapat menjual produk mereka lebih murah dengan kualitas yang sama baiknya, karena mereka seperti yang saya katakan tadi memiliki faktor produksi yang lebih baik. Mereka dapat memproduksi barang dengan jumlah besar dengan biaya murah, menyebabkan pedagang kecil tidak mungkin bersaing dengan pedagang besar jika mereka tidak memberikan nilai lebih. Ini merupakan salah satu alasan mengapa banyak pedagang yang benar-benar kecil yang baru-baru mulai menggunakan WhatsApp sebagai digital channel mereka agar terhindar dari penggunaan media website e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak. Karena pasti mereka tidak mau produk mereka dibandingkan head to head seperti itu. Dengan media WhatsApp, penjual dapat menjual barang mereka dengan harga yang lebih mahal, kapasitas yang lebih sedikit, namun masih mendapatkan keuntungan terjamin. Dan ini sudah terbukti dengan perusahaan yang satu ini. Tidak seperti pedagang besar yang menjual barangnya dalam jumlah besar dan mass produksi. Dengan media WhatsApp, pedagang dapat memproduksi barang sesuai permintaan. Tidak ada saingan, tidak terlalu bersaing, bukan tidak ada. Mungkin ada sedikit, namun tidak terlalu bersaing. Dan jika dibandingkan dengan masker medis memiliki durability yang tinggi. Namun kita harus perhatikan juga, akhir-akhir ini masyarakat lebih mengutamakan tren dan fashion saat membeli masker daripada kualitas durability yang benar-benar tinggi tapi namun bentuknya norak. Nah, kalau dengan landing page, sebenarnya landing page itu lebih mahal untuk di-develop. Ini mirip-mirip seperti e-commerce. Kita juga bisa dapat menyediakan fitur lengkap seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Namun, landing page itu memiliki development cost yang mahal karena kita harus mendesain website dari awal.
Namun kelebihan ini dari e-commerce, website e-commerce itu sama seperti sebelumnya, lebih minim komparasi, karena kita bisa belak-belakan menjelaskan kelebihan-kelebihan produk masker yang kita jual tanpa perlu dibanding-bandingkan. Kayak banyak penjual yang misalnya mereka melalui WhatsApp, mereka mending bikin landing page daripada mereka taruh di website e-commerce agar mereka tidak kalah karena persaingan harga. Oke, demikian presentasi saya kali ini. Semoga presentasi sosialisasi ini bermanfaat untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, para warga dan Ibu RT 11. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.